Vet en time, vet en tutgang, habibi. Du tar farlig, vet en time, vet en tutgang, habibi. 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 Du tar farlig, vet en time, vet en tutgang. Halo guys, kenalin gue Abiu. Gue suka banget makan tahu, karena gue ini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nah, akhir-akhir ini gue lagi penasaran banget nih sama dinasti Turki Utsmania. Tapi kali ini gue gak sendirian. Gue ditemenin sama teman-teman gue. Ada Faiz, Keisha, dan Naisila. Mereka yang bakal nemenin gue untuk menuntaskan rasa penasaran gue. Gue jadi penasaran, siapa aja ya sultan-sultannya? Terus, siapa ya nama sultan yang membawa dinasti ini menuju masa kejayaannya? Oh iya, kenapa juga ya dinasti itu bisa runtuh? Tapi sebelum itu semua, kira-kira gimana sih dinasti Turki Utsmania bisa terbentuk? Jadi gini Biu, dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Bangsa Turki memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Peran yang paling menonjol terlihat dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk para khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian, mereka sendiri membangun kekuasaan yang sekalipun independen, tetapi masih tetap mengaku loyal kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya Bani Saljuk pada tahun 1038 Masehi hingga 1194 Masehi. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Osman I. Dinasti ini berdiri selama 600 tahun, antara 1299 hingga 1924 Masehi. Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Saat itu, Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, Kekaisaran Turki Utsmani dibangun di abad ke-12. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di abad ke-12, suku Kai dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran, mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rum. Namun, setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kai yang pindah ke Anatolia adalah Utsman, putra Sulaiman dan cucu Ertugrul. Utsman memimpin pasukan tentara Muslim Turki yang disebut Ghazi. Di bawah Utsman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada tahun 1293 Masehi. Atas jasanya, Utsman dijadikan penguasa di wilayah Ishkyar dekat Bursa oleh Sultan Alauddin, pemimpin Seljuk. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang sangat kuat. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang-orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Mereka masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Utsman berperang melawan tentara Bizantium yang berpusat di Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul. Bizantium adalah kekaisaran Kristen yang meneruskan kekaisaran Romawi. Utsman menguasai Anatolia setelah berkali-kali mengalahkan Bizantium. Utsman dan bangsanya semakin berkembang seiring dengan melemahnya kekaisaran Bizantium. Ia menguasai teritori Bizantium dari pinggir. Wilayah awal Turki Utsmani membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman, Orhan,
menaklukkan Bursa pada tahun 1324 Masehi dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah. Oh, gitu. Ternyata pendiri dinasti Turki Utsmaniyah itu Sultan Osman Bey atau Osman I. Terus setelah terbentuk, kira-kira siapa aja sih nama sultan yang pernah menduduki tahta tertinggi dinasti tersebut? Ada banyak banget nama sultan yang pernah memimpin dinasti Turki Utsmaniyah. Nah, ini adalah 36 sultan yang berkuasa antara tahun 1299 hingga keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1922. Yang pertama ada kepemimpinan Osman I dari tahun 1299 sampai 1324. Dilanjutkan oleh Orhan I pada tahun 1324 sampai 1362. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Murad I dari tahun 1362 sampai 1389. Lalu ada kepemimpinan Bayezid I dari tahun 1389 sampai 1402. Lalu ada kepemimpinan Mehmed I dari tahun 1413 sampai 1421. Lalu kepemimpinan Murad II dari tahun 1421 sampai tahun 1444. Selanjutnya, kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Mehmed II dari tahun 1444 sampai 1446. Selanjutnya yaitu Bayezid II dari tahun 1481 sampai 1512. Lalu kepemimpinan Selim I dari tahun 1512 sampai tahun 1520. Dilanjutkan oleh Sulaiman I dari tahun 1520 sampai 1566. Lalu dilanjutkan oleh Selim II dari tahun 1566 sampai 1574. Kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan Murad III dari tahun 1574 sampai tahun 1595. Lalu ada kepemimpinan Mehmed III dari tahun 1595 sampai 1603. Kepemimpinan selanjutnya yaitu Ahmed I dari tahun 1603 sampai 1617. Lalu kepemimpinan Mustafa I dari tahun 1617 sampai 1618. Sultan selanjutnya yaitu Osman II dari tahun 1618 sampai 1622. Dilanjutkan oleh Murad IV dari tahun 1622 sampai 1623. Lalu ada kepemimpinan Ibrahim I dari tahun 1640 sampai tahun 1648. Kepemimpinan selanjutnya yaitu Mehmed IV dari tahun 1648 sampai 1687. Sultan selanjutnya yaitu Sulaiman II dari tahun 1687 sampai 1691. Lalu dilanjutkan oleh Ahmed II dari tahun 1691 sampai 1695. Sultan selanjutnya yaitu ada Mustafa II dari tahun 1695 sampai 1703. Sultan selanjutnya yaitu Ahmed III dari tahun 1703 sampai 1730. Berikutnya ada Sultan Mahmud I dari tahun 1730 sampai 1754. Dilanjutkan oleh Osman III dari tahun 1754 sampai 1757. Berikutnya ada Mustafa III dari tahun 1757 sampai 1774. Kepemimpinan selanjutnya yaitu Abdul Hamid I dari tahun 1774 sampai 1789. Lalu berikutnya ada Selim III dari tahun 1789 sampai tahun 1807. Setelahnya ada Mustafa IV dari tahun 1807 sampai 1808. Dilanjutkan oleh Mahmud II dari tahun 1808 sampai 1839. Berikutnya ada Abdul Majid I dari tahun 1839 sampai tahun 1861. Kepemimpinan berikutnya yaitu ada Abdul Aziz I dari tahun 1861 sampai 1876.
Lalu kepemimpinan Murad V dari tahun 1876 sampai 1876. Lalu ada Abdul Hamid II dari tahun 1876 sampai 1999. Kepemimpinan selanjutnya yaitu Mehmed V dari tahun 1909 sampai 1918. Sultan yang terakhir yaitu Mehmed VI dari tahun 1918 sampai 1922. Nah, itu semua adalah semua nama sultan yang pernah memimpin dinasti Turki Utsmaniyah. Banyak kan? Wah, banyak banget ya sultan-sultan yang pernah memimpin dinasti Turki Utsmaniyah. Nah, di antara semua itu yang membawa dinasti mencapai masa kejayaannya siapa, Kay? Ada dua raja yang membawa dinasti itu menuju kejayaan Kesultanan Turki Utsmani. Di awal masa pertumbuhan, terlebih dahulu memantapkan daerah kekuasaannya di sekitar Anatolia dan juga banyak melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah pemerintahannya. Di antara ekspansinya adalah benua Eropa seperti ke Adrianople, Makedonia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Herzeg, dan lainnya. Meskipun pada awal pertumbuhannya pernah terjadi serangan Timur Lain, yakni pada masa Sultan Bayezid I yang menyebabkan daerah-daerah yang telah dikuasai Utsmaniyah melepaskan diri. Namun hal tersebut dapat diperbaiki oleh Sultan Muhammad I dan Sultan Murad II dengan cara mengonsolidasi pemerintahan, membuat kesepakatan damai dengan Eropa dan sebagainya. Masa Muhammad I dan Murad II, daerah-daerah yang sempat teratasi beberapa telah kembali menjadi negara bawahan Turki Utsmani. Setelah keadaan di dalam negeri telah stabil dan kuat, maka kerajaan Turki Utsmani mulai melakukan perluasan meski dalam skala yang lebih kecil. Periode setelah Murad II, yakni dimulai dari Muhammad II alias Muhammad Al-Fatih sampai pada masa Sulaiman I alias Sulaiman Al-Qanuni, merupakan periode kejayaan bagi Turki Utsmani. Salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah telah terjadi pada periode kejayaan Turki Utsmani, yaitu penaklukan kota Konstantinopel pada masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih dan puncak kejayaan Turki Utsmani berlangsung pada masa Sulaiman Al-Qanuni. Kondisi kerajaan Turki Utsmani periode kejayaan. Periode kejayaan Turki Utsmani dimulai dari tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi sampai 974 Hijriah atau 1566 Masehi, yakni dari masa Muhammad Al-Fatih sampai Sulaiman Al-Qanuni. Pada periode kejayaan Turki Utsmani meliputi berbagai bidang, meski lebih identik dengan ekspansi. 1. Muhammad Al-Fatih 885 Hijriah atau 1451 Masehi sampai 886 Hijriah atau 1481 Masehi. Beliau menyelesaikan kerajaan dengan keadaan stabil setelah dibenahi oleh pendahulunya, yaitu Muhammad I dan Murad II. Keberhasilan utamanya adalah menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi. Konstantinopel merupakan ibu kota dari kerajaan Bizantium yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Konstantinus IX. Konstantinopel telah coba ditaklukkan pada masa Umayyah, Abbasiyah, dan juga oleh kakeknya dan ayahnya sendiri, namun masih gagal. Alasan begitu besar keinginan menaklukkan Konstantinopel karena adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Konstantinopel merupakan pusat peradaban dan kota yang indah tersebut memiliki letak yang sangat strategis. Penaklukan Konstantinopel direncanakan dan disusun dengan sangat baik, serta diketahui sebab kegagalan penyerangan-penyerangan terdahulu. Sultan mengadakan perdamaian dengan Kaisar dan dengan penuh kesabaran sesuai permintaan-permintaan dari Kaisar. Sultan juga mengikat kesepakatan dengan Magyar, Bosnia, Venesia, dan Hunit, dan menaklukkan negara-negara Eropa Timur seperti Yunani, Bulgaria, Serbia, Montenegro, dan lainnya. Setelah itu dibangun sebuah benteng di Selat Bosporus yang terkenal dengan nama Rumli Hisar pada 856 Hijriah atau Agustus 1452 Masehi. Disinilah terdapat persediaan perang untuk menajang Konstantinopel. Di sisi lain, Kaisar Konstantinus IX memohon bantuan kepada Paus di Roma dan kerajaan-kerajaan di Eropa Timur dan Eropa Barat. Namun hal itu tidak mendapat tanggapan positif dari Paus dan raja-raja lainnya. Bahkan cemoohan didapat Kaisar dari rakyatnya karena telah dianggap berkhianat dan merendahkan martabatnya sendiri. Akhirnya, hanya pasukan Fenisia saja yang mau membantu. Tentara Fenisia itu merintangi kapal-kapal Utsmani dengan merantangkan rantai besar di Selat Bosporus. Pada tanggal 6 April 1453 Masehi, pasukan Turki Utsmani kira-kira sebanyak 250.000 mengepung Konstantinopel selama 53 hari. Kota itu digempur dengan meriam-meriam, sehingga hancurlah benteng-benteng pertahanan Konstantinopel. Akhirnya, pada tanggal 28 atau 29 Mei 1453 Masehi, Konstantinopel menyerah, sedangkan Kaisar Konstantinus IX tewas terbunuh.
Sejak saat itu, Sultan mengubah namanya menjadi Istanbul dan menjadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Setelah itu penaklukan berlanjut ke Athena, Mora, Trabzon, Bosnia, Pulau Aga Karman, Pulau Venezia, Kroasia, Sekundra, dan Toronto. 2. Bayezid II 886 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Sultan Bayezid II berbeda dengan ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau seorang yang lemah lembut, lebih suka berdamai dengan musuh dan zuhud, sehingga lemah dalam mengatur pemerintahan. Akibatnya, beliau tidak terlalu disegani dan ditaati oleh rakyatnya. Pada masanya timbul beberapa hal kacauan seperti persaingan antara anak-anak mengenai putra mahkota. Juga terjadi peristiwa pengusiran kaum muslim di Granada, yang mana saat itu mereka meminta bantuan kepada Turki Utsmani, namun tidak dapat dikabulkan karena kekacauan yang terjadi. Peristiwa lainnya adalah bangsa Portugis yang mengalah kerajaan Islam Malaka, namun kerajaan Turki tidak dapat melakukan apapun. Meskipun begitu, pada masanya perluasan wilayah meluas ke Transilvania, Moldova, Siprus, dan Naxos. 3. Salim I Yavuz 918 sampai 926 Hijriah atau 1512 sampai 1520 Masehi. Salim I adalah putra Bayezid II. Beliau mendapat tahta kerajaan setelah Sultan Bayezid II penderitaan diri sebagai sultan. Pada awal pemerintahannya, beliau menumpas perlawanan saudara-saudaranya dan anak-anak saudaranya. Untuk fokus menyerang Safawiyah, Salim I mengadakan perjanjian damai dengan Magyar atau Hongaria, Venezia, Moskow, dan Mamluk. Bentrokan dengan kerajaan Safawiyah terjadi di kaldera tahun 1514. Dalam bentrokan itu, Safawiyah menyerah pada pasukan Yenisei di Turki, dan pasukan Turki berhasil merebut Tiflis, Mesopotamia, dan sebagian wilayah Armenia. Mamluk yang melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani ternyata bersekutu dengan Safawiyah. Maka pada tanggal 24 Agustus 1516 di Marjadabik terjadi pertempuran antara Mamluk yang memimpin Sultan Koshawa Al-Gauri dengan Turki Utsmani yang memenangkan Turki Utsmani, sehingga Suriah dapat dikuasai. Dari sini serangan berlanjut ke Mesir, di mana Tumanbay, Sultan Mamluk terakhir berkuasa. Kedua pasukan perlawanan pada 22 Januari 1517 di luar kota Kairo, dan lagi-lagi Mamluk dapat ditaklukkan. Setelah pemerintahan Mamluk berakhir, Khalifah Al-Mutawakkil memindahkan posisinya secara formal kepada Sultan Salim I dengan memberikan bendera Nabi, jubah Nabi, dan pedang Umar bin Khattab. Selain itu, sebab kehancuran Mamluk, maka otomatis Mekah dan Madinah yang berada di bawah Mamluk takluk pada Turki Utsmani. Daerah-daerah lain yang dikuasai pada masa Salim I adalah Kurdistan Aljazair. 4. Sulaiman Al-Qanuni 926 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman diberi gelar Al-Qanuni karena dia menetapkan undang-undang yang harus diikuti, dan orang-orang Eropa memanggilnya Yang Agung karena luasnya kekuasaan pada masa pemerintahannya. Pada masanya terjadi pertentangan dengan Magyar atau Hongaria untuk memperebutkan Bosnia yang dimenangkan oleh pertempuran dan Bigard dapat diduduki. Disusul setelah itu dengan Pulau Rhodes, Crimea, dan Valak yang ditaklukkan. Kemudian bangsa Portugis yang berkedudukan di Selat Persia, ujung Laut Merah, pantai Yaman, dan Aden dapat dikalahkan oleh Sulaiman Pasha atas perintah dari Sultan. Tunisia pun awalnya dapat dikuasai oleh Khairuddin Pasha, namun segera direbut oleh Kaisar Charles V. Selain itu, Khairuddin Pasha pun berjasa dalam penaklukan Afrika Utara. Pada babak 16 besar terjadi persaingan antara Prancis yang dipimpin oleh Francois I dengan Austria Habsburg yang dipimpin oleh Charles V. 1525 Masehi, Prancis bersekutu dengan Turki Utsmani untuk melawan Magyar yang bersekutu dengan Austria Habsburg. Akhirnya, Magyar dikalahkan di lembah Mohawks dan rajanya tewas dan kemudian ditambah oleh Johann Zaboli yang diangkat sultan. Namun Ferdinand, Raja Oostenrijk, mengklaim dia adalah yang berhak atas tahta tersebut. Pertikaian keduanya berlangsung lama dan akhirnya pada tahun 1541 daerah tersebut oleh Sultan dibagi menjadi dua dan tunduk pada Turki Utsmani. Meskipun begitu, antara Turki Utsmani dengan Oostenrijk pada tahun 1547 diadakan perdamaian antara keduanya. Wilayah kekuasaan Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni meliputi 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika.
Selain berjaya dalam bidang ekspansi, pemerintahan dan militer, Turki Utsmani mengalami kemajuan di masa ini dalam bidang ekonomi dengan banyak wilayah pusat perdagangan yang dikuasai. Bidang kesenian dengan mengembangkan syair-syair, bidang arsitektur dengan banyaknya masjid-masjid dan bangunan lainnya dan sebagainya. Faktor penyebab kejayaan Turki Utsmani. Beberapa faktor kesuksesan periode kejayaan Utsmani khususnya dalam perluasan wilayah. 1. Bangsa Turki adalah bangsa yang penuh mobilitas, semangat tinggi, berpandang jauh, berjiwa patriot dan suka berdarah, berani, perkasa, dan tabah. 2. Bangsa Turki memiliki kesanggupan besar dalam hal militer, baik darat maupun laut, yang terkombinasi dengan keinginan memperoleh ghanimah. Kerajaan Turki sangatlah terletak strategis secara geografis. 4. Semangat jihad dan ingin mengembang Islam. 5. Letak Istanbul sebagai ibu kota kerajaan sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. 6. Kekacauan yang menimpa kerajaan-kerajaan di sekitar Turki Utsmani sehingga mudah untuk mengalahkannya. Ternyata dinasti Turki Utsmaniyah pernah jaya itu ya. Di tengah kejayaannya gue jadi penasaran, kok bisa ya dinasti itu bisa runtuh? Jelasin dong, Nay. Oke, gue jelasin. Pada akhir abad ke-18, serangan negara-negara imperialis Eropa semakin gencar dilakukan melalui perang pemikiran. Perang pemikiran tersebut menyebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani terpecah belah. Keadaan tersebut menyebabkan gerakan pembaruan dalam Islam untuk menyatukan seluruh kaum muslimin di bawah payung Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Namun, usaha tersebut tidak berhasil ketika wilayah Turki Utsmani dijajah oleh negara-negara Eropa. Mustafa Kemal Pasha kemudian muncul untuk mengadakan pembaharuan yang mengacu pada Barat. Pada tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Sebagai proses pembaratan, Mustafa Kemal Pasha menerapkan sekularisme di negara Turki yang dilakukan secara ekstrim. Bahkan perluasan sekularisme rezim Kemalis telah melampaui Islam formal dan terlembaga. Sekularisasi yang dilakukan secara ekstrem terlihat dari pengambilan secara menyeluruh hukum-hukum dan kebudayaan Barat Turki. Gerakan yang paling terkenal dalam upayanya menentang berdirinya Turki dan diterapkan sekularisme yaitu pemberontakan suku Kurdi di negara Anur. Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani ada dua faktor. Internal yang berasal dari dalam pemerintahan Turki Utsmani dan eksternal berasal dari kekuatan negara-negara Eropa. Proses keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani diawali dengan peristiwa gerakan Turki Muda, kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I, kemudian Mustafa Kemal Pasha mengadakan pembaruan untuk meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani. Akibat keruntuhannya, kekhalifahan Turki Utsmani mengalami dampak yaitu dalam bidang politik dan sosial budaya. Kan kita semua udah jelasin nih, mulai dari berdirinya sampai runtuhnya dinasti Turki Utsmaniyah. Sekarang gantian deh gue nanya ke lo, apa aja sih bukti sejarahnya? Bukti doang nih nanyanya. Gue mah tahu kalau gitu doang. Ada beberapa bukti sejarah yang membuktikan kebesaran dan kejayaan dinasti Turki Utsmaniyah. Di antaranya adalah 1. Dinasti Utsmaniyah memperluas wilayah kekuasaannya dengan merebut Konstantinopel pada tahun 1453, yang pada saat itu merupakan pusat kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Yang kedua, Turki Utsmaniyah meninggalkan warisan arsitektur yang besar dengan pembangunan monumen seperti Masjid Biru, Topkapi Palace, dan Hagia Sophia. 3. Selama dinasti Utsmaniyah, seni dan sastra berkembang pesat dan mendapatkan pengakuan dunia yang sangat besar, terutama dalam sastra Persia dan sastra Turki Utsmaniyah. Nah, itu adalah bukti sejarah dinasti Turki Utsmaniyah yang gue tahu.